Pernahkah kamu bertanya, di manakah sebenarnya pusat kesadaranmu berada? Bukan otak, bukan hati secara fisik, dan bukan pula sesuatu yang bisa disentuh oleh tangan manusia. Namun, sejak ribuan tahun lalu, para bijak, ilmuwan kuno, dan pencari kebenaran sepakat pada satu hal. Di sanalah pusat kesadaran sejati manusia bersemayam, tempat keputusan terdalam, intuisi, dan kesadaran akan makna hidup berasal. Sains modern menyebutnya dengan istilah yang rumit. Spiritualitas kuno menyebutnya dengan bahasa simbol dan isyarat. Tetapi keduanya, tanpa sadar, sedang menunjuk ke arah yang sama. Bayangkan, jika selama ini kamu hidup hanya menggunakan sebagian kecil dari kesadaranmu. Bayangkan, jika ada ruang dalam dirimu yang belum pernah benar-benar kamu masuki. Dan bayangkan, jika para leluhur kita sudah lama mengetahui pintu menuju ruang itu, namun pengetahuan tersebut perlahan dilupakan, disalahpahami, atau bahkan disembunyikan. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang kepercayaan semata. Kita akan menyusuri jejak sains modern, kebijaksanaan kuno, dan hikmah spiritual yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, tetapi menyimpan pesan yang sama, tentang pusat kesadaran manusia, tentang titik di mana pikiran, ruh, dan makna hidup saling beririsan. Para filsuf kuno menyebutnya sebagai mata batin. Tradisi timur menggambarkannya sebagai pusat keseimbangan. Sains syaraf mulai mengakuinya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar aktivitas neuron. Dan dalam tradisi spiritual, ia dipahami sebagai tempat manusia menyadari siapa dirinya dan kepada siapa ia akan kembali. Namun, mengapa pengetahuan ini jarang diajarkan secara utuh? Mengapa manusia modern merasa semakin pintar, tetapi justru semakin kehilangan arah? Apakah karena kita terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa menengok ke dalam? Video ini akan membuka lapisan demi lapisan, perlahan, hati-hati, dan mendalam. Bukan untuk menggurui, tetapi untuk membangunkan. Karena mungkin pusat kesadaran sejati itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu untuk disadari kembali. Dan ketika kamu menemukannya, cara pandangmu terhadap hidup tak akan pernah sama lagi. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana kamu menontonnya. Dari desa sunyi, kota kecil, hingga pusat peradaban modern, biarkan jejak kesadaran ini saling terhubung. Dan tuliskan juga satu pertanyaan di benakmu. Apa arti kesadaran bagimu sejauh ini? Sekarang, mari kita kembali ke masa ketika manusia belum sibuk mengejar kecepatan, tetapi sibuk mencari makna. Sejak ribuan tahun lalu, hampir semua peradaban besar memiliki satu kesamaan yang mencolok. Mereka percaya bahwa manusia bukan sekedar tubuh, dan pikiran bukan satu-satunya pusat kendali. Di Mesir kuno, pusat kesadaran digambarkan sebagai titik penimbang jiwa, tempat kebenaran seseorang diuji. Di Yunani, para filsuf seperti Plato berbicara tentang nous, kesadaran murni yang melampaui logika biasa. Di Timur, kebijaksanaan kuno menggambarkannya sebagai pusat keseimbangan antara langit dan bumi di dalam diri manusia. Menariknya, mereka hidup terpisah oleh jarak dan zaman, namun sampai pada kesimpulan yang hampir sama. Ada titik di dalam diri manusia yang lebih dalam dari pikiran, lebih sunyi dari emosi, dan lebih jujur dari kata-kata. Dalam tradisi filsafat kuno, kesadaran tidak dianggap sebagai hasil sampingan tubuh, melainkan cahaya pengamat. Tubuh berubah, pikiran kacau, emosi naik turun. Namun ada sesuatu yang menyaksikan semuanya, dan itulah yang mereka sebut pusat kesadaran sejati. Pengetahuan ini tidak diajarkan secara terbuka kepada semua orang, bukan karena ingin menguasai, tetapi karena dianggap berbahaya bila jatuh ke tangan yang belum siap. Kesadaran yang bangkit tanpa kedewasaan bisa melahirkan kesombongan. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan bisa melahirkan kehancuran. Itulah sebabnya dalam banyak tradisi kuno, ajaran tentang pusat kesadaran disampaikan melalui simbol, metafora, dan cerita.
Bukan lewat definisi kaku, tetapi lewat pengalaman batin. Bukan lewat hafalan, tetapi lewat penyucian diri dan pengendalian nafsu. Seiring waktu, dunia berubah. Manusia mulai mengukur segalanya dengan angka. Yang tak bisa dibuktikan secara kasat mata dianggap ilusi. Kesadaran direduksi menjadi sinyal listrik di otak, seolah manusia hanyalah mesin biologis yang rumit. Namun anehnya, semakin maju sains, semakin banyak pertanyaan yang tak terjawab. Siapakah aku yang menyadari pikiran? Mengapa manusia mampu merenungkan dirinya sendiri? Dan mengapa dalam keheningan terdalam, manusia selalu mencari makna yang lebih tinggi? Disinilah sains modern mulai kembali melirik kebijaksanaan lama, bukan untuk meniru, tetapi untuk memahami. Neuroscience, fisika kesadaran, dan psikologi mendalam perlahan menyadari bahwa kesadaran bukan sekedar produk otak, melainkan fenomena yang jauh lebih misterius. Pengetahuan yang dulu dianggap kuno ternyata terlalu maju untuk zamannya. Dan kini, ia mengetuk kembali pintu manusia modern. Pertanyaannya bukan lagi apakah pusat kesadaran itu ada, melainkan apakah kita berani mencarinya di dalam diri sendiri. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu tetap di sini. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu berpindah ke video lain. Biarkan tubuhmu rileks, biarkan napasmu berjalan apa adanya. Dan izinkan pikiranmu tidak melawan apapun yang akan kamu dengar selanjutnya. Tidak ada yang perlu kamu percayai, tidak ada yang perlu kamu tolak. Cukup dengarkan, karena bagian ini bukan sekedar untuk dipahami, tetapi untuk dirasakan. Bayangkan kesadaranmu seperti cahaya. Selama ini, cahaya itu diarahkan keluar, ke layar, ke suara, ke dunia, ke masalah, ke masa lalu dan masa depan. Namun, para bijak kuno mengatakan sesuatu yang sederhana, tapi mengguncang. Cahaya itu tidak pernah berasal dari luar. Ia selalu memancar dari satu titik di dalam dirimu. Disinilah kita mulai memahami pusat kesadaran sejati. Sains modern sering menunjuk ke otak sebagai pusat segalanya. Namun pertanyaannya sederhana. Jika otak adalah alat berpikir, siapakah yang menyadari pikiran itu sendiri? Ketika sebuah pikiran muncul, ada sesuatu yang mengetahuinya. Ketika emosi datang dan pergi, ada sesuatu yang menyaksikannya. Ketika tubuh lelah atau sakit, ada sesuatu yang berkata, "Aku merasakannya." Itu bukan pikiran. Itu bukan emosi. Itu bahkan bukan tubuh. Para filsuf kuno menggambarkannya seperti mata yang tidak bisa melihat dirinya sendiri, tetapi tanpanya tidak ada apapun yang bisa terlihat. Sekarang, dengarkan ini perlahan. Jika kamu bisa mengamati pikiranmu, maka kamu bukan pikiran itu. Jika kamu bisa mengamati emosimu, maka kamu lebih dalam dari emosi itu. Kesadaran sejati adalah pengamat sunyi. Dalam kebijaksanaan kuno, pusat kesadaran sering digambarkan sebagai titik tengah. Bukan di kepala, bukan di dada secara fisik, melainkan ruang batin, tempat manusia sadar bahwa ia sedang sadar. Dan menariknya, neuroscience modern mulai menemukan hal yang serupa. Saat manusia berada dalam kondisi hening mendalam, bukan tidur, bukan berpikir aktif, ada pola kesadaran yang tetap menyala. Bukan sibuk, bukan reaktif, tetapi hadir sepenuhnya. Sekarang, tanpa kamu sadari, saat mendengarkan suara ini, saat fokusmu menyempit, saat dunia luar terasa sedikit menjauh, kamu sedang mendekati pusat itu. Tidak perlu usaha keras. Justru semakin kamu berusaha, semakin ia menjauh. Karena pusat kesadaran tidak ditemukan dengan pencarian, tetapi dengan kehadiran. Para bijak mengatakan, ketika pikiran diam, kesadaran berbicara. Namun disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira pusat kesadaran adalah sesuatu yang mistis, ajaib atau supranatural, padahal justru sebaliknya. Ia sangat sederhana, sangat dekat, hingga sering terlewatkan. Ia adalah saat ketika kamu sepenuhnya hadir, tanpa menghakimi, tanpa melabeli, tanpa melarikan diri. Dan mungkin sekarang kamu sudah mulai merasakannya, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai keheningan halus di balik kata-kata ini. Namun ini baru permulaan.
Karena di balik pusat kesadaran ini tersimpan paradoks besar, sesuatu yang membuat banyak orang takut untuk melanjutkan pencarian. Dan di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang menjelaskan mengapa tidak semua orang siap untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri. Jika kamu masih di sini, itu bukan kebetulan. Artinya, ada bagian dari dirimu yang mengenali apa yang sedang dibicarakan. Bukan dengan logika, tetapi dengan rasa yang sulit dijelaskan. Sekarang, kita memasuki wilayah yang jarang dibicarakan secara jujur. Wilayah di mana banyak ajaran berhenti dan banyak pencari memilih mundur. Karena pusat kesadaran sejati menyimpan sebuah paradoks. Semakin dalam kamu mencarinya sebagai sesuatu, semakin ia menghilang. Namun saat kamu berhenti mencari, ia justru hadir dengan jelas. Inilah sebabnya banyak orang salah paham. Mereka memburu kesadaran seperti mengejar objek. Padahal kesadaran bukan objek. Ia adalah ruang tempat semua objek muncul. Bayangkan langit. Awan datang dan pergi. Petir menyambar. Hujan turun. Namun langit tidak pernah berubah. Pikiran adalah awan. Emosi adalah cuaca. Pengalaman adalah hujan. Dan pusat kesadaran adalah langit itu sendiri. Salah satu mitos terbesar adalah anggapan bahwa pusat kesadaran membuat manusia melayang dan menjauh dari dunia. Padahal justru sebaliknya. Semakin seseorang mengenali pusat kesadarannya, semakin ia membumi, tenang, dan jernih. Ia tidak mudah terseret emosi, tidak mudah dikendalikan ego, dan tidak haus pengakuan. Karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari pujian dan celaan. Namun, disinilah muncul ketakutan terbesar manusia. Ketika kamu menyentuh pusat kesadaran, identitas palsu mulai runtuh. Label, citra diri, topeng sosial, perlahan kehilangan cengkramannya. Dan ego tidak suka itu. Ego ingin merasa penting, ego ingin diakui, ego ingin benar, sedangkan pusat kesadaran hanya ingin jujur. Inilah sebabnya pengetahuan ini tidak populer. Ia tidak menjanjikan kekuatan instan, tidak menjual keajaiban cepat. Ia justru mengajakmu menghadapi diri sendiri tanpa ilusi. Dalam sains modern, fenomena ini mulai dipelajari lewat riset kesadaran murni. Peneliti menemukan bahwa saat manusia berada dalam kondisi sadar penuh tanpa narasi batin, aktivitas otak yang berkaitan dengan ego melemah. Namun kesadaran tidak hilang, justru menjadi lebih tajam. Ini mengguncangkan asumsi lama bahwa aku adalah cerita di kepala. Karena ternyata saat cerita itu diam, aku tetap ada, lebih luas, lebih tenang, lebih hidup. Namun, ada satu rahasia yang jarang diungkap. Pusat kesadaran bukan tempat untuk melarikan diri dari dunia, melainkan tempat untuk kembali ke dunia dengan pandangan yang bersih. Orang yang menyentuh pusat ini tidak menjadi pasif, ia justru menjadi lebih bertanggung jawab, lebih sadar akan akibat perbuatannya, lebih peka terhadap keadilan, kejujuran, dan makna. Karena ketika kesadaran bangkit, manusia tidak lagi hidup secara otomatis. Ia memilih, ia menyadari, ia hadir. Namun, pertanyaannya sekarang, jika pusat kesadaran ini begitu dekat, mengapa begitu sedikit orang yang benar-benar menghidupinya? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah. Karena ia menuntut keheningan, dan dunia modern alergi terhadap diam. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pengetahuan ini bisa dibawa turun ke kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai konsep tinggi, tetapi sebagai kekuatan sunyi yang mengubah cara berpikir, bertindak, dan menjalani hidup. Mengetahui tentang pusat kesadaran dan hidup dari pusat kesadaran adalah dua hal yang sangat berbeda. Banyak orang berhenti di pemahaman. Sedikit yang benar-benar melangkah ke penerapan.
Padahal para bijak kuno selalu menekankan satu hal. Pengetahuan yang tidak mengubah perilaku hanyalah beban pikiran. Maka sekarang, mari kita turunkan pemahaman ini ke dalam kehidupan yang nyata. Ke rutinitas, ke relasi, ke keputusan kecil yang diam-diam membentuk takdir kita. Langkah pertama sangat sederhana, namun sering diabaikan. Berhenti bereaksi otomatis. Setiap kali emosi muncul, marah, takut, cemas, jangan langsung menolaknya dan jangan pula mengikutinya. Lakukan satu hal, sadari, bukan menganalisis, bukan membenarkan, cukup menyadari bahwa emosi itu hadir. Di momen itulah pusat kesadaran mulai bekerja. Karena saat kamu menyadari emosi, kamu tidak lagi sepenuhnya dikuasai olehnya. Langkah kedua, hadir sepenuhnya dalam hal-hal kecil. Saat berjalan, sadarilah langkah. Saat makan, sadarilah rasa. Saat berbicara, dengarkan sepenuh hati, bukan sambil menyiapkan jawaban di kepala. Ini bukan latihan aneh. Ini adalah cara paling alami untuk kembali ke pusat kesadaran. Para bijak menyebutnya sebagai kehadiran tanpa jeda. Sains menyebutnya kesadaran penuh. Namun intinya sama, menghentikan kebiasaan hidup di masa lalu dan masa depan. Langkah ketiga, dan ini yang paling sulit, mengamati ego tanpa memeranginya. Ego bukan musuh, ia hanya alat yang terlalu lama memegang kendali. Saat keinginan untuk dipuji muncul, sadari. Saat dorongan untuk merasa benar muncul, sadari. Saat rasa ingin lebih unggul muncul, sadari. Semakin kamu mengamatinya, semakin ego melemah dengan sendirinya. Tanpa perang, tanpa penindasan. Banyak orang terjebak pada kesalahan ini. Mereka mencoba mematikan ego. Padahal yang perlu dilakukan hanyalah mengembalikan ego ke tempatnya. Dan dari pusat kesadaran, keputusanmu mulai berubah. Kamu tidak lagi bertindak karena dorongan sesaat. Kamu bertindak karena kejernihan, karena pertimbangan yang lebih dalam, karena rasa tanggung jawab yang sunyi. Disinilah hidup mulai terasa berbeda. Masalah tetap ada, tetapi kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Tekanan tetap datang, tetapi ia tidak lagi merusak batinmu. Namun, ada satu jebakan terakhir. Jangan menjadikan pusat kesadaran sebagai identitas baru. Jangan merasa lebih sadar dari orang lain. Itu hanya ego yang berganti topeng. Tanda bahwa pusat kesadaran hidup dalam dirimu bukanlah ucapanmu, melainkan ketenanganmu. Bukan pengetahuanmu, melainkan akhlakmu dalam menghadapi hidup. Dan ketika kesadaran menjadi cara hidup, bukan lagi latihan sesaat, kamu akan menyadari satu hal mengejutkan. Kedamaian bukan sesuatu yang dicari. Ia muncul ketika kamu berhenti menjauhi dirimu sendiri. Sekarang, tarik napas perlahan dan rasakan satu hal sederhana. Kamu sedang sadar bahwa kamu sadar. Itulah inti dari seluruh perjalanan yang barusan kita lalui. Kita telah menyusuri jejak kebijaksanaan kuno dan sains modern, menyingkap bahwa pusat kesadaran sejati bukanlah sesuatu yang jauh, bukan pula sesuatu yang harus dicari keluar diri. Ia selalu ada, diam, jernih, dan setia menunggu di balik hiruk-pikuk pikiran dan emosi. Kita melihat bagaimana peradaban lama menyembunyikan pengetahuan ini, bukan karena ingin menguasai, tetapi karena kesadaran tanpa kedewasaan dapat melahirkan kesesatan baru. Kita juga menyadari bahwa kesadaran sejati tidak membuat manusia melayang, tetapi justru membumikannya, menjadikannya lebih jujur, lebih bertanggung jawab, dan lebih sadar akan makna setiap tindakan. Dan mungkin kini, kamu mulai memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang mengontrol segalanya, tetapi tentang hadir sepenuhnya dalam apapun yang sedang terjadi. Pusat kesadaran bukan tempat untuk melarikan diri dari dunia, melainkan tempat untuk kembali ke dunia tanpa kehilangan diri sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pusat kesadaran itu nyata, melainkan berapa sering kamu benar-benar hidup darinya. Di tengah keputusanmu, di tengah amarahmu, di tengah ketakutan dan harapanmu,
Karena disitulah kualitas hidupmu ditentukan, bukan oleh apa yang kamu miliki, tetapi oleh dari mana kamu menjalani hidup ini. Jika video ini beresonasi denganmu, tinggalkan jejak kecil di kolom komentar. Bagikan pemahaman atau pertanyaan yang muncul dalam dirimu. Dan jika kamu ingin terus menyelami kebijaksanaan tersembunyi, sains kesadaran, dan makna hidup yang lebih dalam, pastikan kamu tetap bersama kanal ini. Karena perjalanan menuju kesadaran sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya semakin dalam. Dan mungkin saat layar ini gelap, perjalananmu yang sebenarnya baru saja dimulai.